شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa memberikan kita berbagai karunia, senantiasa memberikan kita berbagai kenikmatan. Andaikan semua dedaunan di muka bumi ini dijadikan kertasnya, semua pepohonan di muka bumi ini dijadikan penanya, dan semua lautan di muka bumi ini dijadikan tintanya, maka senantiasa tidak akan bisa menuliskan apa yang Allah telah berikan kepada makhluknya. Salah satu yang Allah telah berikan kepada kita ialah nikmat bertemunya kembali dengan bulan yang penuh keberkahan, dengan bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimakumullah. Air sungai mengalir tenang, ikan berenang kesana kemari. Ramadan datang membawa terang, saatnya kita perbaiki diri. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama merenungkan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yaitu apa? Yaitu menjadikan bulan suci Ramadan yang telah Allah anugerahkan, yang telah Allah pertemukan kepada kita, untuk menjadi sarana untuk kita senantiasa mengevaluasi diri kita dan memperbaiki diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini mengajarkan kita bahwasannya tujuan dari puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan tujuan puasa adalah mencapai derajat takwa. Dan apa takwa itu? Takwa adalah senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa bahwasannya setiap amal perbuatan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjalankan hidup dengan penuh kesadaran bahwa apa yang kita perbuat di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ramadan bukan sekedar bulan ibadah, melainkan saat yang tepat untuk kita menjadikan bulan suci ini sebagai bulan perbaikan, sebagai bulan evaluasi untuk kita. Sejauh mana kita telah mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sejauh mana apa yang telah Allah kita larang kita jauhkan. Dan seberapa dekat
kita dengan kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Ikhwati fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan maksiat, maka Allah tidak butuh dengan puasanya yang hanya sekedar meninggalkan makanan dan minuman. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita bahwa puasa bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk keburukan. Inilah hakikat evaluasi diri di bulan Ramadan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Bulan Ramadan mengajarkan 3 aspek penting dalam evaluasi diri. Yang pertama, bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa mengevaluasi iman dan ibadah kita. Ramadan adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri. Ramadan memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengukur seberapa besar iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa indikator evaluasi iman di bulan suci Ramadan antara lain. Yang pertama, seberapa kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika selama Ramadan kita semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun kita berada, itu pertanda bahwasannya iman kita telah mencapai derajat ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Yang artinya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Yang kedua, seberapa kuat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amalan-amalan yang telah Allah syariatkan, melalui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Jika setelah Ramadan kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka itu pertanda iman kita bertambah dan bertumbuh. Yang ketiga, apakah kita lebih sabar dan lebih tawakal? Puasa melatih kita untuk senantiasa menahan diri dari hawa nafsu dan emosi. Jika setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh itu tanda bahwasannya iman kita telah meningkat. Yang kedua, bulan Ramadan senantiasa mengajarkan kita untuk mengevaluasi akhlak dan perilaku kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Ramadan adalah waktu kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menjaga lisan kita dan menjaga hati kita dari perbuatan iri dan dengki, serta penyakit hati-hati yang lainnya. Yang ketiga, bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa mengevaluasi hubungan sosial kita antar sesama manusia. Puasa mengajarkan kita untuk senantiasa lebih empati terhadap sesama manusia dan lebih peduli dengan orang-orang yang di bawah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah role model, adalah figur utama, adalah qudwah dan uswah. Beliau adalah orang yang paling dermawan, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, Ramadan harus menjadi waktu di mana kita harus menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap sesama, lebih banyak bersedekah, dan lebih sering berbagi kebahagiaan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ketika bulan Ramadan usai,
Seharusnya kita keluar dari bulan ini dengan keadaan yang lebih baik, dengan pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat bagi manusia. Jika setelah Ramadan kok kita malah kembali kepada kebiasaan buruk kita, maka sejatinya evaluasi diri kita belum benar-benar kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk membuat pribadi diri kita sendiri menjadi lebih baik dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita manfaatkan setiap detiknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenungi perjalanan hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita bagian dari orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Pergi ke pasar beli ikan, tak lupa membeli bawang. Ramadan saatnya perbaikan, iman dikuatkan, hati pun tenang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Badar TV, meraih cahaya dengan sunnah.